Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya nyanyikan ialah sepenggal salah satu syair dari kitab Ta'limut Ta'lim yang pada kesempatan kali ini akan saya coba mereview. Nah, sebelum saya mereview lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Nabil Mutaki, santri kelas 10 dari SMA Darut Taqwa. Nah, apa sih kitab Ta'limut Ta'lim ini? Ini adalah perwujudan dari kitab aslinya yang bermatan bahasa Arab, berjudul lengkap Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum karya Syekh Burhanuddin. Sedangkan untuk terjemahannya, kita memakai kitab yang diterjemahkan oleh penerbit Aqwam berjudul Ta'limut Ta'lim. Nah, di sini saya sangat setuju dengan penerbit Aqwam karena ada tambahan kalimat pentingnya adab sebelum ilmu. Sama sesuai dengan latar belakang Syekh Burhanuddin membuat kitab ini, karena beliau merasa gelisah. Kok banyak sekali anak-anak rajin dalam penuntut ilmu, namun kok kemanfaatan ilmu itu sangat sedikit. Jadi beliau membuat kitab ini, Ta'limut Ta'lim fi Thariqit Ta'allum. Nah, Ta'limut Ta'lim ini sendiri memuat 13 pasal bahasan yang saya lihat dan baca. Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwa ada dua metode yang beliau pakai di sini, yaitu metode etik dan metode teknik. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang Ta'limul Ta'lim ini, alangkah baiknya kita mengenal biografi pengarang kitab ini. Nama asli beliau ialah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Tentang waktu dan tempat lahirnya beliau belum diketahui secara pasti, namun diyakini bahwa beliau itu hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Sedangkan Az-Zarnuji sendiri dinisbatkan pada wilayah di Zurnu Turki. Lalu Al-Hanafi sendiri pun dinisbatkan pada mazhab Hanafi karena beliau mengikuti mazhab itu. Adapun guru-guru beliau yaitu Syekh Khawarizadah, lalu Syekh Zahiruddin bin Ali Al-Murkinani, lalu Syekh Burhanuddin, dan terakhir Imam Hamad bin Sulaiman. Nah, langsung saja kali ini kita akan mereview kitab Ta'limut Ta'lim ini. Namun di sini saya akan mencoba memuat dalam beberapa bahasan saja. Yang pertama ialah beliau, Imam Az-Zarnuji, menerangkan tentang definisi ilmu. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha al-madkur liman qamat hiya bihi kama huwa. Yang artinya, suatu sifat yang dimiliki seseorang, ketika sifat itu dimiliki, maka perkara-perkara menjadi jelas. Contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki ilmu tentang tata cara sholat, lalu tentang tata cara wudhu, pasti kita sudah tahu gimana sih wudhu, gimana sih sholat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam kitab ini juga beliau menjelaskan tentang apa arti fikih. Beliau berkata, wal fikhu ma'rifatun daqaiqil ilmi ma'anau ilaj, yang artinya memahami suatu dasar tentang ilmu beserta solusinya. Sebenarnya Imam Az-Zarnuji sendiri ingin menjelaskan tentang kita hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar atau menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, yang uniknya dalam kitab ini, beliau itu
mengartikan wajib menuntut ilmu itu bukan wajib untuk menuntut seluruh ilmu. Ini yang unik ini. Beliau mengartikan wajib menuntut ilmu ialah wajib menuntut ilmu yang kita butuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti halnya kita sebagai kaum muslimin, seperti tata cara sholat, terus tata cara wudhu, tata cara berzakat, dan lain-lain. Lalu pada bahasan kedua, beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di sini saya sangat suka dengan syair yang dinukil oleh Imam Az-Zarnuji sendiri dari ulama besar Hanafi. Beliau bernama Muhammad bin Al-Hasan yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqafa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi amidin. Nah, maksud dari syair Imam Muhammad bin Hasan, Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah yang diperuntukkan hanya untuk manusia. Nah, dari sini kita renungkan coba bahwa seharusnya kita sebagai umat muslim lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa ilmu adalah wasilah ketakwaan bagi seseorang, dan ketika sudah mendapatkan itu, orang itu berhak untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah itu di dalam kitab ini juga beliau Imam Az-Zarnuji sendiri menjelaskan tentang teknik dalam menuntut ilmu. Teknik dalam menuntut ilmu, beliau menjelaskan awal-awal tentang berniat. Ini juga unik menurut saya. Beliau mengingatkan kita untuk berniat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain. Sedangkan di sini beliau menjelaskan boleh saja kita itu mencari ilmu, berniat untuk mencari jawaban di dunia, namun beliau berkata seperti ini, boleh saja seorang itu memiliki cita-cita pada jabatan yang berorientasi keduniaan, namun tujuan itu bukanlah tujuan utama, melainkan tujuan kita sebagai kaum muslimin, umat muslimin, yaitu untuk menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam kitab ini juga beliau menjelaskan gimana sih memilih ilmu yang untuk dipelajari terlebih dahulu, lalu memilih guru serta memilih teman dalam belajar. Nah, di sini di dalam kitab ini beliau menjelaskan untuk kita memilih ilmu-ilmu agama terlebih dahulu untuk dipelajari. Setelah itu barulah ilmu-ilmu yang lainnya boleh dipelajari. Sedangkan dalam memilih guru, beliau menganjurkan kepada kita untuk memilih guru yang alim atau lebih pandai, lalu bermartabat, lalu yang lebih tua. Sedangkan dalam memilih teman dalam belajar, sudah seharusnya beliau mengharuskan untuk memilih teman yang rajin, lalu memilih teman yang bertabiat lurus serta tidak suka memfitnah. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, dalam kitab ini juga beliau menganjurkan kita sebagai thalibul ilmi untuk selalu bersemangat, tekun, dan bercita-cita tinggi.
Dalam kitab ini juga beliau menjelaskan hari-hari yang cocok untuk memulai kegiatan pembelajaran. Beliau berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma." Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali ia telah sempurna. Nah, di sini juga Imam Az-Zarnuji menjelaskan urutan dan kadar-kadar pelajaran yang harus kita pelajari dahulu. Beliau menganjurkan kepada guru-guru untuk memberi kepada pelajar kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang lebih praktis dulu, lalu step by step menuju ke tahap yang lebih tinggi. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini juga beliau menjelaskan bagaimana cara kita mengambil faidah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Beliau mengingatkan kepada kita untuk selalu membawa buku catatan maupun pena, karena ada pepatah pepatah Arab mengatakan man hafadha farra wa man kataba qarra, yang artinya barang siapa yang menghafal itu akan sirna, namun barang siapa yang akan menulis maka akan tetap atau abadi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sehendaknya kita sebagai pelajar harus membawa buku-buku catatan kita pada setiap waktu, pada jam belajar kita, sehingga kita dapat mengambil faidah dari kegiatan pembelajaran. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah itu, dalam kitab ini juga beliau menjelaskan tentang etika dalam menuntut ilmu. Saya pun sedikit tertampar dan tercengang. Kita sebagai manusia zaman now sekarang tidak memperdulikan yang namanya adab pada guru maupun pada ilmu. Beliau berkata dalam kitab ini kurang lebih seperti ini: seorang pelajar tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali menghormati dan memuliakan ilmu serta ahli ilmu tersebut. Kita lihat dunia pendidikan hari ini sangatlah ironis. Para pelajar tidak memiliki adab yang cukup pada gurunya. Serta di dalam kitab ini juga beliau menjelaskan contoh-contoh adab terhadap ilmu maupun adab terhadap ahli ilmu. Beliau menyebutkan seperti kita itu tidak boleh berjalan di depan guru, terus tidak boleh duduk di tempat guru, lalu kita itu tidak boleh menjulurkan kaki ke arah buku, lalu meletakkan sesuatu yang bisa merendahkan buku tentang ilmu tersebut. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah itu beliau menjelaskan pada kita untuk selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga beliau menganjurkan kita sebagai thalibul ilmi untuk memiliki jiwa kasih sayang maupun ketika memberi nasihat tanpa disertai iri hati. Setelah itu Imam Az-Zarnuji juga menjelaskan kita bagaimana sikap warok. Nah, ini yang perlu antum semua ketahui. Apa sih warok? Nah, warok itu ialah bagaimana tata cara kita untuk menjaga diri kita kepada perbuatan yang bisa merendahkan diri kita. Yaitu beliau menganjurkan contohnya seperti tidak boleh kenyang dalam makan, lalu untuk selalu mengingatkan kepada teman agar sholat, lalu juga untuk tidak menyepelekan sholat. Nah, selain teknik dan etika di dalam kitab ini, beliau juga menjelaskan hal-hal penunjang hafalan maupun yang bisa melemahkannya. Setelah itu beliau juga menjelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya rezeki maupun mengurangi rezeki. Misalnya beliau menyebutkan dalam kitab ini hal-hal yang bisa menunjang hafalan, yakni seperti bersungguh-sungguh, lalu berselawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, lalu sholat duha, dan lain-lain. Lalu beliau menjelaskan hal-hal yang bisa melemahkan hafalan. Yang pertama ialah berbuat maksiat, lalu berdosa, gelisah, khawatir, serta hati disibukkan oleh dunia. Selain itu, di kitab ini juga beliau menjelaskan dan menyebutkan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki, antara lain
seperti sholat duha, lalu menegakkan sholat dengan khusyuk, lalu bersedekah dan tidak banyak omong yang tidak berguna. Setelah itu beliau juga menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi penghalang dalam rezeki, antara lain seperti menyepelekan sholat, lalu berbuat dosa, apalagi dusta, lalu tidur pada waktu subuh. Nah, Imam Az-Zarnuji menukil semua itu tidak asal-asalan. Beliau menukil dan bersumber dari tuntunan kandungan kitab Al-Quran, lalu kitab Al-Hadis, asar, hikmah, serta adat-adat yang telah teruji pada zaman dahulu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dari 13 bahasan atau yang telah saya simpulkan itu, saya tarik kesimpulan bahwa seharusnya sudah ada usaha untuk kita, apalagi sekolah-sekolah yang berbasis Islam, untuk menjadikan kitab Ta'limu Ta'lim ini sebagai panduan wajib dengan bisa dikaji maupun langsung bisa diterapkan. Semoga kita diberkahi oleh Allah atas ilmu Imam Az-Zarnuji tersebut. Saya Farah Nabil dari SMA Darut Taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.